Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Wahidatul Ulia dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi NIM G.311.21.0068. Saya di sini akan mempresentasikan makalah agama guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam yang berjudul Larangan Pernikahan Beda Agama dan Nikah Mut'ah. Dalam kehidupan manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Di dalam Islam sendiri, menikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Nikah dalam bahasa Arab bermakna al-wat'u, yakni bersetubuh atau berhubungan intim, atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan sementara. Perihal rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Islam maupun negara. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dijabarkan bahwa perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga ada ikatan rohani untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar laki-laki dan seorang perempuan. Salah satu maksud dan tujuan kemaslahatan dari suatu pernikahan atau perkawinan bagi umat Islam adalah menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan diharamkan melajang. Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinahan yang berbalutkan dengan sambung pernikahan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Saya akan menyebutkan 2 contoh pernikahan yang dilarang di dalam agama Islam. Larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Larangan pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut. Peluang tersebut terjadi karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama. Meninjau perkawinan beda agama dari sisi perundang-undangan, dapat diketahui bahwa sebenarnya tidak ada undang-undang yang melarang dilakukannya pernikahan beda agama. Praktek yang terjadi di dalam masyarakat tentang perkawinan beda agama pasangannya untuk disahkan dalam perkawinan saja. Kemudian setelah itu kembali masuk ke agamanya masing-masing. Adapun yang dilakukan kebanyakan artis Indonesia yaitu mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang perkawinannya tidak memandang agama-agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas dari Lembaga Catatan Sipil adalah melakukan pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk pasal 1 ayat 1 berbunyi, nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk. Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah
talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Nikah mut'ah merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW, nikah mut'ah mengalami beberapa kali perubahan hukum. 2 kali dibolehkan dan 2 kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat, akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah mut'ah, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhalifahannya Umar bin Khattab tahun 581 sampai 644 Hijriah secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah mut'ah dengan ancaman hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah mut'ah. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Dalam konteks ini, Al-Hafidz bin Ibnu Katsir berkata, tidak ada keraguan lagi, nikah mut'ah hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan atau dihapus. Lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali. Menurut ulama mazhab 4 serta jumhur sahabat dan tabi'in yang dirujuk oleh kaum Sunni, nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala bahwa ia berkata, aku tidak akan mendatangi seseorang yang hal menjadi dasar larangan tersebut, yaitu pertama, larangan Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis, menurut Ibnu Rushd, larangan tersebut diketahui secara mutawatir. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah sahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah, sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 4. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 24. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah menurutnya bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian. Quran Surat Yasin ayat 56. Sebab pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dirawat dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal ini demikian tentu tidak dicapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan tahun sekalipun. Sekian dari saya presentasi makalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.